جمال الوجود بذكر الإله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'in wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Para pemirsa yang saya muliakan, syukur alhamdulillah hari ini kita sehat walafiat sehingga kita dapat bertemu kembali dalam sesi ceramah yang disiarkan oleh Yayasan Wakaf Pesantren Al-Manar dengan tema membentuk karakter anak, kemudian bagaimana cara orang tua dalam menyikapi kondisi yang berkembang sehingga anak-anak mereka bisa dibentuk atau dididik sesuai dengan tujuan tarbiyah al-Islamiyah. Selawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah meninggalkan kepada kita Al-Quran dan Sunnah. Mudah-mudahan kita tetap berpegang teguh dengan apa yang ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa yang saya muliakan, bahwa dalam membentuk karakter anak ini sangat dipengaruhi oleh orang tua. Ketika orang tua mampu menciptakan pendidikan yang benar atau yang baik kepada anak-anaknya, maka lahirlah generasi-generasi yang berkarakter baik. Sejak kapan pembentukan karakteristik anak itu dibentuk? Nah, di sini kita perhatikan dalam tarbiyah al-Islamiyah atau tarbiyah ajil muslimah disebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membentuk generasi atau membentuk anak tersebut sejak dini, yaitu mulai dari sejak dalam kandungan, malah jauh hari sebelum adanya perkawinan antara ovum dengan superna di dalam rahim ibu, itu sudah mulai ada pembentukan. Ummu Sulaim ini menjadi contoh atau menjadi penjelasan atau ilmu pengetahuan bagi kita yang diajarkan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti kita tahu bahwa Ummu Sulaim dengan suami Abu Talhah, ketika mereka datang ke rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberitahukan tentang hubungan suami istri mereka tadi malam, kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendoakan Ummu Sulaim atau mendoakan apa yang ada di dalam rahim Ummu Sulaim dengan doa yang sering atau yang sangat populer yang sering kita dengar, Allahumma faqihu fiddin. Dalam bahasa kita terjemahannya ialah, ya Allah jadikanlah anak dalam kandungan Ummu Sulaim ini menjadi anak yang soleh atau ulama atau ilmuwan atau ulama yang sangat berpengaruh atau bermanfaat bagi umat Islam. Allahumma faqihu fiddini, para pemirsa sekalian, ini menunjukkan kepada bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mendoakan orang yang belum lagi berbentuk
mudghah atau berbentuk alaqah di dalam rahim seorang ibu, itu sudah didoakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini menjadi pertanda bahwa, menjadi isyarat kepada kita bahwa pembentukan generasi Muslim jauh sebelum lahir itu sudah diawali dengan petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Malah kalau kita perhatikan lagi, para ulama kita menjelaskan bahwa dalam kita menentukan jodoh saja antara memilih calon istri dan memilih calon suami, di sini saja sudah mulai terbentuk proses mendidik generasi ke depan. Sampai seorang penyair sastrawan Mesir, ulama yang sangat terkenal yang bernama Ahmad Syauqi menjelaskan, al-ummu madrasatun, ibu adalah sekolah. Iza a'dattaha, kalau kamu mempersiapkan seorang ibu, maka kamu telah mempersiapkan generasi tangguh ke depan. Makanya kaum muslimin yang berbahagia, kita sebagai muslim harus berhati-hati betul bagaimana kita membentuk generasi tangguh ke depan. Apa yang harus kita mulai dalam pembentukan ini? Yang kita mulai adalah membentuk anak-anak berakidah yang benar, bertauhid yang benar. Kapan kita mulai membentuk tauhid kepada anak-anak ini? Itu sejak mulai dari dalam kandungan. Penelitian modern membuktikan bahwa antara orang tua dengan anak yang dalam kandungan ini sudah terjadi interaksi yang sangat mempengaruhi tumbuh kembang anak tersebut. Masih dalam kandungan, masih dalam belum lagi lahir, itu sudah mulai ada interaksi antara orang tua dengan anak. Nah, sejak dini, kalau orang tuanya terus melantunkan bacaan-bacaan Al-Quran, terus dia berzikir kepada Allah, terus dia mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang baik, maka ini akan terpengaruhi kepada atau memberi pengaruh kepada anak-anak yang ada di dalam kandungan atau dalam kandungan. Nah, kalau dari dalam kandungan saja kita sudah mulai ada pembentukan, maka yang paling pertama sekali yang harus ditanamkan kepada anak itu adalah tentang tauhid. Anak-anak harus kita ajarkan dengan tauhid yang benar. Karena kalau tauhid yang benar, kalau tauhidnya benar, insya Allah ke depan anak-anak tersebut sudah tidak lagi sulit kita untuk membentuknya. Karena dia tahu bahwa dia sebagai makhluk yang sangat lemah, tentu dia ada Al-Khaliq yang maha pencipta, akan menentukan arah kemana dia akan hidup. Baik atau buruk ke depan, itu sangat dipengaruhi oleh tarbiyah atau pendidikan tauhid tersebut. Nah, bagi orang tua, untuk membentuk karakteristik anak di dalam bertauhid ini, itu orang tuanya harus selalu mendekatkan diri dengan Allah. Baik dalam bentuk zikir, baik dengan membaca Al-Quran, baik dengan ucapan-ucapan sehari-hari, baik dengan komunikasi atau bersilaturahim dengan orang-orang yang baik, maka ini semuanya akan membentuk anak-anak tersebut dengan tauhid yang benar. Coba Bapak Ibu bayangkan, saudara-saudara sekalian yang saya muliakan, kalau sejak awal kita sudah menanamkan tauhid kepada anak-anak, misalnya kita membiasakan dengan membaca Qul huwallahu ahad sekian ratus kali per hari. Seorang ibu yang sedang mengandung, dia terus membacakan kalimat tauhid ini, Qul huwallahu ahad, maka dengan sendirinya anak-anak tersebut akan merekam apa yang dibaca oleh ibunya. Tauhid itu adalah pembentukan awal. Ketika anak ini lahir, maka Rasulullah SAW sudah menyuruh kepada kita untuk mengumandangkan kalimat tauhid, yaitu dengan mengazankan anak yang lahir tersebut di telinga kanan, kemudian mengiqamahkan di telinga kiri. Ini artinya apa? Anak tersebut begitu lahir, yang pertama sekali dia dengar adalah kalimat tauhid. Allahu Akbar.
ini rekaman akan terus berjalan. Perlu kita ketahui bahwa anak yang lahir, kalau dari sekian banyak pembawaan atau disebut dengan insting, ada hal yang tidak pernah berubah bagi kehidupan manusia sampai dia tua, yaitu insting ingatan dan insting penciuman atau bau. Nah, kalau ingatan ini kita isi dengan yang baik, dengan kalimat tauhid tadi dari awal, maka anak-anak tersebut akan lahirlah dengan tauhid yang benar, akan bertumbuh kembang dengan tauhid yang benar. Ini kita perhatikan Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, kalau anak itu sudah berusia 7 hari, maka berikan namanya yang baik. Kemudian di tahnik, kalau bahasa kita ini diberikan nama yang benar, kemudian di tahnik. Tahnik itu bahasa kita itu dengan mengoleskan kurma ke mulut si anak tersebut sambil kita berdoa, membacakan doa. Nah, ini diajarkan Rasulullah SAW untuk apa? Karena dalam doa yang kita panjatkan dengan nama yang benar kepada anak, ini menunjukkan kepada tauhid, penanaman tauhid sejak dini kepada anak-anak tersebut. Orang tua yang sangat mempengaruhi tumbuh kembang anak ini. Ketika orang tuanya selalu mendengarkan bacaan-bacaan Al-Quran, dia selalu mengumandangkan ayat-ayat Al-Quran, zikir-zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia akan terbentuk dengan bentukan yang sangat baik. Nah, kemudian dari pembentukan tauhid ini, maka kita akan mendidik anak-anak itu dengan tarbiyah ibadah. Bagaimana anak-anak untuk bertarbiyah, dididik dengan ibadah yang benar. Di Masjid Al-Manar, saya memperhatikan ada beberapa orang tua yang sangat cerdas dalam mendidik anak, tarbiyah anak ini. Anak yang masih kecil, itu mereka bawa ke masjid, kemudian diajarkan berwudu, diajarkan dengan bersilaturahim, bergaul dengan anak-anak. Kemudian, yang ketiga, ada namanya tarbiyah sulukiyah. Itu tarbiyah karakter. Kepada anak harus ditanamkan sejak dini. Yang benar tetap benar, yang salah adalah salah. Ini yang disebut dengan tarbiyah sulukiyah kalau ada dalam bahasa Arab. Nah, untuk menanamkan tarbiyah sulukiyah ini kepada anak, itu harus dengan contoh dari orang tuanya. Jangan pernah sekali-sekali memberikan contoh kepada anak yang tidak mencerminkan kejujuran. Ini sangat repot. Anak akan mencontoh sesuatu yang tidak baik. Misalnya, sering kita dengar orang tua berbohong kepada anaknya. Misalnya kalau datang telepon, lalu si orang tua mengatakan, jangan kasih tahu ayah ada di sini. Padahal bapaknya ada di situ. Itu kalau dalam tarbiyah karakter atau tarbiyah sulukiyah, itu tidak benar. Yang benar itu adalah tunjukkan sesuatu yang benar selalu benar kepada anak, yang salah tetap salah. Saya kira sampai di sini ada beberapa tarbiyah, ada beberapa hal lagi dalam tarbiyah karakter, tarbiyah sulukiyah ini yang harus kita jelaskan. Insya Allah kita akan berjumpa lagi di hari yang lain. Saya ingatkan kembali bahwa mendidik anak supaya anak tersebut baik itu diawali sejak dalam kandungan. Ketika anak mulai lahir, ketika anak lahir, maka kita memberikan pendidikan tauhid kepada anak-anak tersebut. Dan untuk mengiringi pendidikan tauhid, kita harus memberikan contoh beribadah yang benar. Dari situ kemudian kita bentuk karakteristik anak, sehingga karakter tersebut akan menentukan baik atau tidak dalam dia bergaul dengan orang lain, dalam dia bermuamalah, dengan dia beribadah. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ah
جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هداه جمال